Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kami akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Desain Arsitektur Eksploratif yang membahas tentang tokoh arsitek internasional dan bagaimana prinsip desain mereka. Arsitek yang kami akan presentasikan yaitu Kengo Kuma dan Frank Owen Gehry, di mana kedua arsitek ini dikenal dengan pendekatan unik mereka dalam mendesain bangunan yang tidak hanya fungsional tetapi juga memiliki nilai estetika yang tinggi serta filosofi yang mendalam. Baik, langsung saja ke arsitek yang pertama yaitu Kengo Kuma, di mana Kengo Kuma adalah seorang arsitek Jepang yang lahir pada tahun 1954 di Yokohama, Jepang. Ia dikenal karena pendekatannya yang inovatif dalam merancang bangunan yang berintegrasi dengan lingkungan sekitar. Karya-karyanya seringkali mencerminkan harmoni antara struktur dan alam, serta penggunaan material lokal yang mendukung keberlanjutan. Kemudian saya akan menjelaskan pendidikan dan karir awal Kengo Kuma. Kengo Kuma memulai karirnya sebagai arsitek pada tahun 1980-an, yaitu pada saat Tokyo mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Kengo Kuma merupakan lulusan dari University Tokyo pada tahun 1979, kemudian ia melanjutkan studinya di Columbia University pada tahun 1985 sampai dengan tahun 1986. Kemudian sebelum mendirikan firmanya sendiri, ia bekerja di bawah Hiroshi Hara, seorang arsitek terkenal Jepang. Kemudian pada tahun 1990, ia mendirikan Kengo Kuma & Associates. Kemudian pada tahun 1994, karya besar pertamanya yaitu M2 Building di Tokyo yang mendapat perhatian yang sangat luas. Kemudian pada tahun 2001, ia menjadi profesor di University of Tokyo sebagai pengajar arsitektur. Kemudian saya akan menjelaskan prinsip desain atau filosofi desain dari Kengo Kuma. Nah, Kengo Kuma ini dikenal dengan prinsipnya yang selalu teguh memegang nilai kelokalan. Nah, berikut beberapa filosofi desainnya. Yang pertama yaitu integrasi dengan alam. Nah, dalam karyanya, Kengo Kuma sebisa mungkin tidak menebang pohon atau tumbuhan yang ada di sekeliling lahan di mana bangunan akan dibangun. Kemudian memperhatikan lingkungan sekitar lahan, mulai dari sejarah, iklim, bangunan-bangunan asli atau bangunan lama, dan sebagainya. Menurut Kengo Kuma, lingkungan sekitar akan sangat mempengaruhi desain yang akan dibangun. Kemudian penggunaan material tradisional dan alami. Nah, Kengo Kuma ini selalu menghindari penggunaan material industri yang berat seperti beton, dan Kengo Kuma ini lebih memilih material alami seperti kayu, beton, kayu, bambu, batu, dan kertas. Kemudian transparansi dan struktur yang ringan. Nah, salah satu ciri khas desain Kengo Kuma adalah struktur yang ringan dan transparan. Berbeda dengan arsitektur modern yang cenderung masif dan tertutup, Kengo Kuma lebih suka menciptakan bangunan yang terbuka dengan banyak bukaan dan pencahayaan alami. Kemudian yang terakhir yaitu kombinasi teknologi tradisional dan inovasi modern. Kengo Kuma menggabungkan teknik konstruksi tradisional Jepang dengan teknologi modern untuk menciptakan bangunan yang lebih inovatif dan berkelanjutan. Kengo Kuma ini sering menggunakan metode kumiki atau sambungan kayu tanpa paku dan jigoku gumi atau susunan kayu bertumpuk dalam desainnya. Kemudian beberapa karya Kengo Kuma yang mencerminkan prinsip-prinsip desainnya. Berikut beberapa karyanya yang terkenal. Yang pertama ada Stadion Nasional Jepang. Nah, stadion ini mengusung prinsip desain yang menggabungkan elemen tradisional arsitektur Jepang dengan lingkungan sekitarnya. Salah satu ciri khasnya adalah penggunaan lapisan atap bertingkat yang terinspirasi oleh arsitektur Jepang tradisional, yang mencerminkan struktur yang menyatu dengan hutan kuil Meiji yang ada di sekitar stadion. Kayu-kayu ini disusun dengan teknik tradisional Jepang tanpa menggunakan terlalu banyak logam atau paku, di mana hal ini menunjukkan komitmen Kengo Kuma terhadap penggunaan metode konstruksi yang berkelanjutan. Kemudian yang kedua yaitu Nagasaki Prefectural Art Museum, di mana museum ini menekankan hubungan erat antara arsitektur, landscape, dan budaya setempat. Museum ini dibangun di tepi kanal di kota
Nagasaki sehingga menciptakan ruang yang terbuka dan menyatu dengan lingkungan sekitarnya. Salah satu elemen desain utama yang menarik adalah penggunaan kaca secara ekstensif yang memungkinkan museum ini berinteraksi dengan cahaya alami serta memberikan pemandangan langsung ke air dan landscape kota. Kemudian yang ketiga yaitu GC Protoso Museum Research Center. GC Protoso Museum Research Center ini merupakan pusat penelitian dan pameran bagi GC Corporation. Desain bangunan ini mencerminkan filosofi yang menekankan presisi, inovasi, dan harmoni antara manusia dengan lingkungan sekitarnya. Kengokuma mengambil inspirasi museum ini dari sistem Chidori, yaitu mainan Jepang kuno. Chidori ini adalah rakitan batang kayu dengan sambungan yang memiliki bentuk unik yang dapat diperpanjang hanya dengan memutar batang tanpa paku atau sambungan logam. Desain struktur dari museum ini terdiri dari struktur kayu skala sedang yang dibangun dengan menggabungkan potongan-potongan kecil kayu dan membentuk kisi-kisi persegi berukuran 50 cm. Nah, tidak ada lem yang digunakan untuk membangun struktur tersebut, dan kisi-kisi kayu yang menopang struktur tersebut ini juga berfungsi sebagai ruang pamer untuk barang-barang yang dipamerkan di museum tersebut. Kemudian yang keempat ada Ondun Pazari Modern Museum. Museum ini dirancang dengan pendekatan yang menggabungkan prinsip arsitektur tradisional dengan elemen modern, yang menciptakan ruangan yang harmonis antara masa lalu dan masa kini. Desain bangunan ini mencerminkan karakteristik tersebut dengan mengadopsi elemen kayu sebagai material utama dan menekankan struktur modular yang menyerupai tumpukan balok kayu. Nah, bentuk ini tidak hanya menciptakan hubungan yang visual yang kuat dengan lingkungan sekitarnya, tetapi juga memperkuat identitas budaya daerah tersebut. Nah, salah satu prinsip utama dari museum ini yaitu integrasi dengan konteks lokal. Kengokuma menggunakan kayu untuk meniru pola arsitektur rumah tradisional Ottoman yang memiliki fasad kayu yang bertumpuk. Dengan pendekatan ini, museum ini tidak hanya menjadi ikon arsitektur modern, tetapi juga tetap menghormati sejarah kawasan di sekitar museum tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu Yasuhara Wooden Bridge Museum. Nah, museum ini merupakan jembatan kayu Yasuhara. Museum ini merupakan galeri tertutup dan jembatan penyeberangan. Di satu ujungnya terhubung ke museum di puncak bukit. Nah, di ujung yang lainnya itu terdapat poros lift yang mengarah ke fasilitas sumber air panas. Nah, tujuan dari bangunan ini adalah agar bangunan tersebut menunjukkan hubungan yang harmonis dengan lingkungan pegunungan di sekitarnya. Nah, bangunan ini juga tidak menggunakan elemen baja atau beton yang berskala besar, tetapi menggunakan kayu cedar lokal yang dilaminasi oleh lem. Baik, sekian dari saya. Arsitek selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, lanjut ke arsitek yang kedua, ada Frank Owen Gehry. Frank Owen Gehry ini lahir pada 28 Februari 1929 di Toronto, Kanada, dengan nama asli Frank Owen Goldberg. Frank Gehry ini menyelesaikan studi arsitekturnya di University of Southern California pada tahun 1954 dan melanjutkan studinya di Harvard Graduate School of Design, tetapi beliau tidak menyelesaikannya karena merasa tidak cocok dengan pendekatan arsitektur yang diajarkan. Baik, masuk pada prinsip desain. Frank Gehry ini dikenal dengan pendekatan desainnya yang revolusioner dan tidak konvensional. Yang pertama itu ada dekonstruktivisme, yang kedua ada material inovatif, dan yang ketiga ada integrasi seni dan arsitektur, yang keempat ada teknologi dan inovasi, dan yang terakhir ada kontekstual dan responsif. Kita masuk pada contoh karya arsitektur yang dibuat oleh Frank Gehry. Yang pertama itu ada Guggenheim Museum Bilbao. Guggenheim Museum Bilbao ini dibuka pada tahun 1997 dan museum ini dianggap sebagai salah satu karya terkenal Frank Gehry.
karena bentuknya yang meliuk-liuk dan penggunaan material titanium yang memantulkan cahaya. Lanjut, kedua ada Walt Disney Concert Hall. Walt Disney Concert Hall ini selesai dibangun pada tahun 2003. Gedung konser ini merupakan salah satu landmark untuk kota Los Angeles. Desainnya yang dinamis dan penggunaan stainless steel membuatnya menonjol di antara bangunan-bangunan sekitarnya. Gedung ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat pertunjukan musik, tetapi juga sebagai karya seni publik yang mengundang interaksi dengan masyarakat. Bagian luarnya itu merupakan komposisi bentuk bergelombang dan bersudut yang melambangkan gerakan musik dan gerakan Los Angeles. Desainnya dikembangkan melalui model dan sketsa kertas yang merupakan ciri khas dari Frank Gehry. Permukaan baja anti karat yang relatif memanfaatkan cahaya sebagai media arsitektur, panel dan lengkungan individual pada fasad diartikulasikan di siang hari dan diwarnai oleh lampu kota setelah gelap. Dan untuk menghitung bentuk lengkung yang rumit ini, Walt Disney Concert Hall menggunakan perangkat lunak setia. Lanjut, karyanya yang ketiga ada Louis Vuitton Foundation. Ini dibuka pada tahun 2014. Bangunan ini dirancang sebagai pusat seni dan budaya. Bentuknya yang menyerupai kapal dengan layar yang mengembang mencerminkan kreativitas Frank Gehry dalam menggabungkan seni dan arsitektur. Bangunan ini menjadi simbol modernitas dan inovasi dalam dunia seni kontemporer. Desainnya dimulai dengan serangkaian sketsa yang disebut Frank Gehry sebagai coretan. Dan setelah kejelasan gambar yang tampak tidak hanya organisasi internal bangunan, tetapi juga logika konstruktifnya yang tersembunyi melalui salah satu dari dua pintu masuknya, avenue atau garden akses ke lobi luas yang mengartikulasikan ruang utama foundationnya, khususnya ruang pameran besar yang fleksibilitasnya memungkinkan berbagai pengguna dan konfigurasi. Lanjut, bangunan terakhir yang saya ambil itu ada Gedung Nasional Nederlanden di Praha, Republik Ceko. Prinsip yang diadopsi dalam desain bangunan ini analogi pasangan penari yang secara aneh digambarkan sebagai Ginger Rogers dan Fred Astaire. Bagian maskulin dari pasangan penari diwakili oleh menara yang lebih kokoh ditopang oleh 3 pilar kokoh dan dengan 3 rambut imajiner yang terbuat dari baja dan kawat kasa yang berayun dengan angin di atas kepalanya. Dan bagian femininnya itu adalah menara kaca dengan 8 kolom. Di dasarnya condong ke arah pasangannya dengan gaun dari baja dan kaca. Dengan dekonstruktif yang jelas dan bentuknya yang tidak biasa, gaya kantor pusat nasional ini dianggap oleh para desainer arsitektur sebagai neobarok. Menara kaca ini memiliki struktur beton berbentuk kerucut yang ditopang di atas serangkaian kolom miring yang menjulang dari permukaan tanah, menciptakan serambi dan berlanjut hingga ke ujung bangunan. Menara ini ditutup oleh dinding gorden ganda. Dinding bagian dalam terbuat dari kaca yang ditarik dan dinding bagian luar yang juga terbuat dari kaca ditopang oleh rangka baja yang memisahkannya dari badan utama bangunan. Penopang struktur baja ini dipasang pada struktur bangunan. Saat ini Dancing House ini menjadi salah satu bangunan dengan style dekonstruksi yang populer.